guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba ngasih tahu ke kalian tentang 5 hal yang aku harap aku tahu dulu sebelum aku masuk ke SMA. Nah, jadi first of all aku bikin video ini karena aku harap video ini bisa menyelamatkan adik-adik di luar sana yang mungkin sekarang masih SMP atau masih kelas 10 SMA. Nah, semoga setelah kalian nonton video ini, mata kalian tuh jadi lebih terbuka dan kalian gak leha-leha lagi. Nah, jadi aku tuh dulu waktu SMA kayak terlalu santai sih hitungannya. Sampai kayak kelas 10, kelas 11 tuh bener-bener gak mikirin univ sama sekali. Kayak selalu bawaannya mikirnya nanti aja gak sih kelas 12 baru mikir mau masuk mana, sama nanti kayak baru mulai belajar gitu buat masuk ke univ. Nah, pemikiran kayak gitu tuh kataku salah besar. Karena menurut aku jadinya endingnya tuh kalian apa-apa tuh serba dadakan, mau belajar buat SBM dadakan, terus mau nyiapin buat SNM juga kayak udah telat karena kan semuanya udah bakal kehitung dari kelas 10, sedangkan kalian kelas 12 tuh udah kayak nggak bisa merubah apapun gitu yang udah terjadi di masa lalu. Nah, jadi buat kalian yang sekarang masih kelas 10 atau masih SMP, kalian wajib perhatiin hal-hal yang nanti bakal aku sampein, dan semoga dengan video ini kalian jadi jauh lebih prepare dalam mempersiapkan diri kalian untuk masuk ke PTN atau ke perguruan tinggi negeri. Nah, di video ini aku juga nanti di ending bakal ngumumin siapa pemenang giveaway buku Tosca System yang sosum kemarin yang sempat aku upload di video sebelumnya, karena aku kemarin ngadain giveaway spesial 15.000 subscriber. Dan aku udah janjiin ke kalian untuk umumin pemenangnya itu minggu ini, so jangan di skip videonya dan tonton sampai akhir ya. Oke, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus nentuin target. Nah, jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian mau masuk ke SMA, kalian sebenarnya harus udah tahu sih kalian tuh mau masuk ke jurusan apa sama ke PTN apa. Misal taruhlah kalian udah nargetin FKG Unpad. Nah, itu tuh bakal jauh lebih gampang buat kalian dalam mempersiapkan diri buat masuk ke situ. Karena kalau misalnya kalian aja nggak tahu targetnya, bakal susah banget gitu buat kalian ya untuk nentuin target nilai dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kalian kayak masih bingung nih passionnya di mana, terus masih bingung juga ngambil jurusan apa, itu sebenarnya nggak apa-apa juga kalian sambil jalan kayak nanti kelas 10 sambil mikir, kelas 11 sambil mikir, itu nggak apa-apa banget. Tapi at least kalian tuh tahu gitu kayak gambarannya atau bayangannya kalian bakal ngambil apa. Misal kalau nggak ngambil dokter umum atau nggak ngambil dokter gigi, at least IPA atau IPS-nya tuh kalian tahu. Jangan sampai kayak asal, oh yaudah deh gue IPA aja gitu. Kayak itu menurut aku nanti kalian bakal susah di akhir. Kalau misalnya tahu-tahu ntar udah masuk ke IPA, taunya kalian nanti endingnya masuk ke jurusan yang IPS gitu. Nah, aku pribadi sih nggak terlalu ngerekomendasiin linjur karena menurut aku pribadi bakal nyusahin kalian juga. Nanti kalau SNM tuh pertama kemungkinan keterimanya itu bakal kecil, dan kalau misalnya kalian mau ngambil SBM itu juga persiapannya jauh lebih lama dan penyesuaiannya juga jauh lebih lama. Jadi kalian harus tahu banget kalian itu mau ngambil IPA atau IPS itu dari diri kalian sendiri. Jangan sampai nanti ikut-ikutan teman atau disuruh ortu. Jadi kalau bisa waktu kelas 10 kalian tuh mantepin pilihan kalian IPA atau IPS, dan kalau bisa lebih mantep lagi kalian udah tahu kalian mau masuk ke jurusan apa sama PTN apa. Nah, yang kedua ini kata aku penting banget karena dulu aku nggak ngelakuin ini sama sekali, yaitu cari info tentang SNM SBM jalur mandiri sedini mungkin. Jadi jangan sampai kalian kayak leha-leha nanti aja lah kelas 12 baru cari infonya. Itu salah besar karena aku dulu ngelakuin hal yang sama. Aku dulu baru tahu bedanya SNMPTN sama SBMPTN itu di kelas 12 semester awal. Dan itu bener-bener kayak persiapannya kayak bener-bener dikejar maling sih waktu itu. Jadi apa-apa serba dadakan. Jadi kalau bisa kalian dari sekarang tuh cari tahu gitu bedanya SNM sama SBM, kayak definisinya tuh apa, cara penilaiannya gimana, terus bedanya tuh penyaringannya gimana gitu. Jadi cari tahu sedini mungkin biar kalian juga bisa nentuin nanti kalian mau masuk lewat SNM atau SBM. Nah, biasanya sih kalau anak-anak tentunya bakal nargetin buat masuk lewat SNM dulu, tapi kalau misalnya nggak keterima baru nanti mereka mulai fokus ke SBMPTN gitu. Nah, terus yang ketiga, kalian perlu cari info tentang PTN dan jurusan itu. Jadi kalian coba tanya ke guru BK, kayak kakak kelas siapa aja yang pernah keterima di jurusan sama PTN itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, misal kalau misalnya kalian udah punya daftar, oh ternyata kakak tingkat A, B, C. Nah, kalian coba tanya-tanya ke mereka kayak nilai raport mereka itu berapa buat bisa masuk ke situ, atau nilai UTBK-nya itu berapa, terus mereka keterima lewat jalur apa. Nah, kalian harus tahu mereka tuh keterima lewat jalur apa, karena menurut aku ini sangat krusial juga.
Karena kadang beberapa tuh nentuin gitu, kalau misalnya mereka bisa masuk lewat SNM harusnya kalian juga bisa. Tapi kadang ada juga yang kakak tingkat tuh dari zaman dulu keterimanya tuh lewat SBM terus. Jadi ya menurut aku kalian jangan berharap gitu buat masuk lewat SNMPTN, karena memang ada PTN-PTN yang mandang asal sekolah. Jadi sebanyak apapun prestasi kalian, kalau misalnya emang sekolah kalian gak dipandang sama univ itu, maka ya kalian gak akan keterima gitu di SNMPTN. Meskipun nilai kalian bagus, prestasi kalian banyak, ya tapi kalau asal sekolahnya itu bener-bener nggak dilirik sama si univnya, maka jangan harap gitu. Nah jadi kalian mesti tahu kakak tingkat kalian juga keterima lewat jalur apa. Nah terus yang keempat, targetin SNMPTN dulu. Nah jadi di SNMPTN itu bakal ada 6 pelajaran yang nentuin banget kalian bakal keterima atau enggak. Jadi di 6 pelajaran itu nilai kalian harus bagus dan kalau bisa grafiknya itu naik. Nah untuk pelajarannya itu apa aja nanti aku bakal coba show di sini untuk IPA sama IPS-nya. Jadi nggak semua pelajaran gitu kalian harus dapat nilai bagus. Kalian cukup fokus di 6 pelajaran itu, ya sisanya kayak nggak terlalu harus diperhatiin banget gitu. At least 6 pelajaran ini harus bisa dapat nilai bagus, dan kalian juga coba nyesuaiin dapetin nilai sesuai dengan target yang udah kalian tentuin setelah kalian udah cari info dari kakak-kakak kelas yang udah terima lewat SNM gitu. Misal kakak tingkat si A bisa masuk ke FKG Unpad karena nilai rata-ratanya itu 91. Nah ya udah berarti kalian harus pasang target. Kalau misalnya semester 1 at least kalian tuh dapatnya 90, ntar semester 2 nanti naik jadi 91 atau 90,5. Maksudnya kalian jadi lebih ada bayangan lah, kalian tuh setiap semesternya harus dapat nilai berapa yang biar kalian tuh bisa terima di SNMPTN gitu. Nah selain ngebagusin di 6 pelajaran itu, kalian juga kalau bisa banyakin ikutan lomba-lomba dan banyakin menangin lomba-lomba. Karena biasanya SNMPTN itu bakal ngelihat prestasi kalian juga, jadi nggak cuma ngelihat nilai raportnya doang gitu. Terus selain itu, kenapa kalian harus ngebagusin nilai raport? Karena menurut aku bakal kebantu juga buat kalian nanti daftar swasta atau buat nyari cadangan. Nah jadi kalau misalnya nilai kalian di atas 85 lah semua pelajaran, itu menurut aku udah aman buat cari univ swasta yang kalau misalnya kalian mau masuk lewat jalur raport. Biasanya yang dilihat itu sih nilai rapotnya harus di atas 85 biasanya. Nah jadi kalau misalnya kalian udah di atas nilai itu, biasanya aman lah buat cari univ cadangan. Terus yang kelima, yang terakhir adalah curi start belajar SBMPTN. Nah kenapa ini penting banget juga? Karena please kalian jangan terlalu berharap sama SNMPTN, karena banyak banget juga faktor yang bisa bikin kalian tuh nggak lolos SNMPTN, apalagi kalau udah sikut-sikutan sama temen sendiri. Nah jadi mending kalau kata aku, kalau misalnya kalian udah tahu dari kelas 10 nilai kalian tuh udah kayak nggak ada harapan, mending curi start aja belajar SBMPTN sedini mungkin. Apalagi kalau misalnya kalian masih kelas 10 atau kelas 11, itu kalian diuntungkan banget gitu dibanding pejuang-pejuang lain yang baru belajar dari kelas 12. Nah jadi kalau bisa kalian curi start lah sedini mungkin buat belajar SBMPTN. Jangan leha-leha atau jangan nunggu nanti kelas 12 baru belajar. Dari sekarang kalau bisa mulai belajar. Kalau misalnya emang kalian ngerasa materinya susah, ya udah kalian belajar dulu dari yang TPS, karena yang TPS itu jauh lebih gampang daripada yang TKA kalau menurut aku ya. Karena kalau misalnya yang TKA kadang beberapa itu ada yang belum dibelajarin di SMA. Ya jadi nggak ada salahnya buat belajar dulu, curi-curi start, karena nanti kalian pasti bakal jauh lebih gampang ngejernya waktu nanti udah deket-deket hari H UTBK-nya gitu guys. Nah oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga aja info tadi yang aku bagiin bisa bermanfaat buat kalian yang mau masuk ke SMA. Dan sekarang aku mau ngumumin pemenang giveaway buku UTBK Tosca System yang aku buka minggu lalu, November 2022. Sekarang udah November 30. Nah, terus yang ikutan ini di sini ada 25 orang. Aku langsung mau kocok aja. Bisa kelihatan nggak sih? Iya, nggak kelihatan. Oke, biarin aja. Aku mau langsung kocok asal aja. Siapa yang keterima? Nah, siapa nih? Congratulations tuh yang username Instagramnya adalah starnight_12. Nanti aku bakal langsung nge-DM dan aku bakal langsung kirimin bukunya ke dia. So once again, congratulations buat yang menangin giveaway buku UTBK Tosca System yang Soshum. Nanti next aku pasti akan bikin giveaway selanjutnya, yaitu yang Wangsit. Jadi jangan sampai kalian kelewatan dan stay tune, tungguin video terbaru dari aku. That's all for today. Stay safe and stay healthy. Bye guys.